pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Seorang mahasiswa di Lombok Tengah diringkus TNI usai mengambil paket kiriman narkotika dari luar daerah. Ketagihan berjudi, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri uang dan kalung emas yang disimpan di dalam mobil milik warga. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada warga di kota Mataram sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang mahasiswa bernama Lalu Muhammad Ali Ramadan asal Desa Semparu, Kecamatan Kopang, ditangkap aparat TNI Kodim 1620 Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa sore. Pelaku diringkus usai mengambil paket diduga narkotika di salah satu kantor jasa pengiriman barang antar daerah. Pelaku yang merupakan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Mataram memesan barang haram tersebut kepada seseorang dari Medan melalui media sosial. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas paket narkoba dalam knalpot modifikasi yang di dalamnya berisi ganja kering seberat 488 gram. Berapa dia? 30. Pengungkapan kasus tersebut atas informasi yang diterima TNI terkait adanya pengiriman paket narkoba dari Sumatera ke wilayah Lombok Tengah. Ini pengadaan kalau seperti ini. Yang bersangkutan sesuai nama yang ada di barang tersebut dihubungi sama pegawai kantor pos untuk mengambil barang tersebut. Setelah diterima barang tersebut, langsung kami masuk dan menanyakan itu barang apa dan dibuka. Dan langsung yang bersangkutan yang buka di kantor pos, setelah dibuka ternyata isinya adalah ganja. Untuk tindakan penyelidikan lebih lanjut, Kodim 1620 kemudian menyerahkan pelaku ke polisi untuk menjalani proses hukum. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria bernama Supar diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api saat sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita 7,3 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang tunai 3,5 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan Supar yang merupakan pekerja serabutan dilakukan polisi atas informasi warga sekitar yang resah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lokasi berjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, selain menjadi pemakai, tersangka juga menjual narkoba dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang bersangkutan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku SP ini yang pada saat itu sedang memecah ataupun menimbang dari ukuran besar ke ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun rumah pelaku ini, kami berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,01 gram. Beli sabu? Untuk apa itu beli sabu? Untuk dipakai apa? Untuk makan. Selain itu dipakai untuk apa lagi? Iya. Hah? Hanya untuk dipakai? Berapa banyak sabu yang ditemukan? 4 gram. 4 gram sudah mau pakai sendiri? Iya. Sudah lama pakai? Enggak sih, kurang. Sudah berapa tahun? Baru-baru. Ada berapa bulan? Hari puasa itu. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Hati-hati Bang. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kabupaten Lombok Barat menanggapi polemik tentang aturan pembelian BBM subsidi bagi petani, nelayan, dan UMKM.
Pihak SPBU mengklaim tidak ada larangan untuk membeli BBM. Hanya saja warga harus menunjukkan surat rekomendasi dari pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran. Adapun peraturan yang tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 ini dibuat untuk mendukung sektor produktif dan mencegah jual beli BBM secara ilegal. Pengelola SPBU menjamin semua warga akan mendapatkan BBM sesuai kebutuhan yang diatur oleh pemerintah, namun harus sesuai prosedurnya. Bahwa peraturan ini berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2003 untuk mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi. Jadi sekarang bahwa rekomendasi ini telah dikerjasamakan kepada Pemda setempat. Jadi ada mandatori dari BPH Migas untuk UPTD ini untuk melayani masyarakat kita dalam hal rekomendasi. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha tetap menganggap aturan tersebut mempersulit mereka untuk mendapatkan BBM. Sejak kapan ini, Bang? Hampir udah lebih, mungkin sebulan. Sebulan. Ya. Berarti sudah lama libur usahanya ya? Iya, libur. Karena tidak dapat beli minyak itu. Apa yang dirasakan dari kesusahan untuk pembelian ini? Ya, usahanya macet. Apa harapannya sekarang, Bang? Ya, pengennya seperti dulu dapat minyak. Sangat dipersulit ya? Ya, biar kembali hidup kan mesin kita itu. Warga meminta Pertamina mempermudah syarat untuk mendapatkan BBM bagi mereka agar tidak mengganggu sektor usaha menengah mikro bagi masyarakat secara luas. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat memperketat prosedur pemberangkatan calon pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri. Setiap CPMI diharuskan memenuhi syarat kelengkapan seperti KTP, surat persetujuan keluarga, dan sertifikat telah mengikuti pelatihan kerja. Upaya itu dilakukan untuk memastikan jaminan kerja, gaji, serta keselamatan para PMI saat bekerja di luar negeri. Ini juga untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang yang rawan terjadi karena para CPMI memilih berangkat secara non-prosedural atau menggunakan jasa penyalur TKI ilegal. Pemda menjamin CPMI yang dinyatakan lulus seleksi akan diberangkatkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan seperti ke Malaysia, Taiwan, Inggris, Hong Kong, dan Arab Saudi tanpa biaya. Peluangnya maksudnya? Kalau pada prinsipnya mereka yang berangkat ini kan kalau dari kami nih 0 rupiah, jadi kita tidak ada memungut mereka. Artinya pada saat mereka mendaftar, di sini kita lihat kelengkapan mereka semuanya, persyaratan dari sisi umur, tes kesehatan, izin keluarga, mengetahui kepala desa, kan? Terus kita cek juga mereka di sini mau tidak mau harus, kalau dia perempuan, ibu-ibu ya harus kita lihat dulu lebih teliti lagi. Apakah memang harus ada harus sudah ada izin dari suaminya atau apa? Hingga pertengahan tahun ini, Pemda Lombok Barat mencatat telah memberangkatkan sebanyak 3.000 lebih PMI ke berbagai negara tujuan melalui jalur resmi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.